adik-adik semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu alat ukur panjang baku. Adik-adik sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mari kita tonton videonya. Kakak harap setelah menonton video ini, adik-adik dapat menentukan alat ukur panjang yang sesuai. Lalu, adik-adik dapat mengukur panjang benda menggunakan penggaris. Yang ketiga, adik-adik dapat mengubah satuan panjang meter ke desimeter dan sebaliknya. Nah, sebelumnya adik-adik sudah pernah belajar menggunakan alat ukur panjang tidak baku, yaitu misalnya jengkal, hasta, depak, langkah. Nah, itu merupakan alat ukur panjang tidak baku. Nah, kenapa kita harus menggunakan alat ukur panjang baku? Ada yang tahu? Ya, agar hasil pengukuran panjang benda sama, walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita menggunakan satuan yang tidak baku, seperti menggunakan jengkal, pasti jengkalnya kakak dan sama jengkalnya adik-adik pasti berbeda kan? Nah, kalau menggunakan alat ukur panjang baku, maka alat ukur yang kita ukur hasilnya akan tetap sama. Nah, sekarang adik-adik tahu tidak cara mengukur benda menggunakan penggaris? Nah, kalau belum tahu, kakak akan kasih tahu caranya. Misalnya kita akan mengukur buku ini. Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Adik-adik harus luruskan bukunya sejajar dengan titik 0. Nah, yang ada di ujung penggaris. Kalau tidak ada nolnya, pokoknya yang ada di ujung. Jadi, adik-adik harus luruskan dengan ujung penggaris. Lalu, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, ujung penggaris ya. Lalu, kita lihat. Ujung satunya lagi itu sampai angka berapa? Nah, kalau buku ini sampai angka 21. Artinya apa? Artinya panjang buku adalah 21 cm. Nah, coba nanti adik-adik belajar pakai penggaris dan ukur benda-benda yang ada di sekelilingmu ya. Wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mencoba menghitung volume benda. Ada yang tahu apa itu volume benda? Nah, volume benda adalah besarnya ruang yang dapat ditempati suatu benda. Nah, volume benda juga cara menghitungnya dibagi menjadi dua, ada yang baku dan tidak baku. Nah, volume benda dapat diukur menggunakan satuan tidak baku, antara lain dapat diukur menggunakan botol, gelas, dan sendok. Nah, kali ini kita akan belajar menghitung volume benda menggunakan satuan tidak baku dengan media pembelajaran, yaitu ada botol minum berisi air dan 2 gelas plastik. Nah, kita mencoba praktek ya teman-teman. Nah, di sini kita anggap saja ini adalah botol air A dan ini adalah gelas plastik B. Nah, sekarang kita menghitung berapa volume botol air. Nah, sekarang kita praktek ya teman-teman. Bagaimana cara menghitung air yang ada pada botol air A? Nah, caranya adalah mari kita coba tuang air yang ada pada botol air A ke dalam gelas plastik B. Nah, sekarang airnya sudah habis ya. Air yang ada pada botol air A dapat memenuhi gelas plastik pada botol air B seperti ini. Jadi jawabannya adalah volume benda, volume air, maksudnya volume air yang ada pada botol minum air A sama dengan 2 cup plastik B. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi kesimpulannya adalah volume air yang terdapat pada botol air A sama dengan 2 gelas plastik B. Nah, seperti itu. Apakah kalian dapat dipahami? Apa kalian paham dengan materi kali ini? Semoga dapat paham ya teman-teman. Nah, segitu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.